Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada ibadah minggu hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kebaktian kita diawali dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nas pembuka pada hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayatnya yang 43 yang berbunyi demikian. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Kita akan bersama-sama menyanyikan satu buah lagu yang terambil dari KPPK nomor 387, Allah Bentengku yang Teguh.
Sebelum kita melanjutkan lebih jauh ibadah kita, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, saat ini kami menghampiri hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucapkan terima kasih karena Engkau masih menerima kami, orang berdosa, untuk dapat menghadap ke hadirat-Mu. Kami menyadari betapa kotornya hati pikiran kami. Kami mengaku bahwa kami terasa sulit dan berat ketika harus mengulurkan tangan kami kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Lidah bibir kami terasa ringan ketika mengucapkan kebohongan dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Hati dan pikiran kami lupa terhadap Engkau ketika kami mendapatkan kesenangan. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau adalah sandaran kami. Semua yang kami peroleh dan kami rasakan sesungguhnya berasal daripada Engkau. Ya Tuhan, ampuni kami. Ajarkan pada kami untuk dapat selalu sadar bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah yang menyelamatkan kami. Ajar kami untuk dapat mengasihi sesama kami, orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai umat yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah sebagai petunjuk hidup baru kita yang terambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-19, 20 yang berbunyi demikian. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat, silakan memberikan salam damai satu dengan yang lain sambil mengatakan damai sejahtera besertamu. Kita akan kembali menyanyikan satu buah pujian yang terambil dari KPPK nomor 209, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Dialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan bergesa, Ia selalu hiburku. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkat-Nya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman melimpah. Ia segarkan, Ia tambahkan, sobatku. Yesus segala
Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu baru buat setiap kami. Tolonglah pembacaan perenungan sabdamu pada pagi hari ini, supaya kami boleh terus belajar menjadi seorang murid Tuhan, yang tetap berharap kepada Tuhan, yang memandang segala pergumulan yang terjadi dalam hidup kami dengan benar. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita membaca dari Yohanes 6, ayat yang pertama sampai ke 15. Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang memandang pergumulan dengan benar. Saudara, kita melihat bagaimana orang banyak itu datang mengikut Yesus, dan bahkan dikatakan orang banyak itu berbondong-bondong mengikut Yesus. Kenapa? Ya karena mereka sudah melihat banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ya, di ayat 2 itu dikatakan banyak orang mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan ini menjadi sebuah tanda bahwa orang ini atau Yesus bukanlah sembarangan orang. Dan kita harus mengikuti dia, karena kita membutuhkan pengharapan di dalam hidup. Karena kita sedang berada di dalam banyak sekali kesulitan. Apalagi kita, bangsa Yahudi, dijajah oleh orang-orang Romawi. Dan ketika mereka melihat sosok Yesus, bangkitlah pengharapan itu kepada dia. Makanya mereka mau mengikuti dia. Dan saudara perhatikan di dalam kitab Yohanes, Yohanes itu seringkali menjelaskan waktu secara detail. Itu bukan berarti sebuah kebetulan, tetapi ada maksud Yohanes yang disampaikan. Kalau di dalam pembacaan kita, di ayat keempat dikatakan,
Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Dan kita tahu bahwa Paskah itu menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel. Ya, bagaimana Paskah itu dirayakan setelah tulah ke-10 itu, lalu kemudian orang Israel mereka merayakan Paskah. Karena disitulah di mana mereka mengalami kelepasan yang berasal dari Tuhan. Paskah mengingatkan orang Yahudi bahwa dulu nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Dan bagaimana Allah memberikan mana kepada bangsa Israel di padang gurun. Ya, saudara ingat doa kita pada minggu yang lalu, kita bersama-sama merenungkan bagaimana orang Israel itu menyeberangi Laut Tebrau. Mereka buru-buru, ya, karena mereka nggak sempat untuk membuat adonan roti yang beragi. Dan itu Paskah itu mengingatkan bagaimana kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan bagaimana Tuhan menyediakan mereka mana yang berasal dari sorga. Dan kita melihat di dalam perjanjian baru, yaitu bagian yang kita baca tadi, Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Dan secara tidak langsung Yohanes ingin mengatakan, "Hei, lihat, Allah yang sama masih aktif menolong sampai hari ini. Bahkan di tengah kondisi para murid itu berjumpa dengan 5.000 orang laki-laki yang mengikuti mereka, dan mereka harus memberikan orang-orang tersebut makan." Ya. Dan kita melihat bagaimana kisah ini terjadi. Saudara, ternyata ada sebuah kemiripan kisah yang kita baca ketika Yesus memberi makan 5.000 orang ini dengan kisah Elisa dengan bujangnya. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42-44. Kisah Elisa dengan bujangnya, mereka menghadapi 100 orang. Dan Elisa kasih tahu kepada bujangnya bahwa kita hanya punya 20 roti dan sekantong gandum yang baru. Nah, kamu beri makan tuh kepada 100 orang itu. Dan lihat respon bujangnya itu, bagaimana caranya? Nggak akan cukup. Ya, tapi Elisa mengatakan, tenang. Orang akan makan dan bahkan ada sisa. Lalu di dalam 2 Raja-Raja itu dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Dan benar, dari 20 roti yang nggak cukup itu, Tuhan cukupkan. Dan bukankah ini sama dengan bagian yang kita baca tadi di dalam 5 roti 2 ikan? Mereka hanya punya 5 roti 2 ikan, dan itu pun juga pemberian seorang anak. Dan sekarang mereka menghadapi 5.000 orang laki-laki. Yang tentunya jumlah yang sebenarnya, baik itu laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang mengikuti itu lebih dari 5.000. Berarti ini benar-benar jumlah yang spektakuler sekali. Dan Tuhan Yesus iseng. Dia bilang, beri makan 5.000 orang itu. Saudara, perhatikan responnya ya. Kalau kita membaca di bagian yang lain, bahkan dikatakan, Tuhan, kalaupun kami menyuruh mereka untuk pergi ke desa-desa di dekat sini, nggak akan cukup. Saudara, perhatikan, desa biasanya itu berjumlah sekitar ratusan orang. Berbeda dengan kota. Kalau kota itu bisa menampung sekitar ribuan orang. Artinya, mau ada beberapa desa di sekitar mereka pada waktu itu pun nggak akan cukup. Karena satu desa hanya bisa menyediakan ratusan roti. Ya, berarti intinya adalah mustahil. Dan makanya Filipus juga mengatakan, bagaimana Tuhan? Bahkan roti 200 dinar aja nggak cukup. Roti dengan seharga upah 200 hari aja itu nggak cukup Tuhan. Bagaimana? Dan kita tahu kelanjutan dari kisah ini. 5.000 orang itu bisa makan. Dan bahkan bersisa 12 bakul. Dan itu ingin menunjukkan bahwa ya, Allah yang sama memang masih aktif menolong. Dan Allah yang sama juga, dia juga adalah Allah yang menyediakan. Saudara, kalau kita flashback lagi
Musa di dalam Bilangan pasal 13 ayat 21-23. Di mana Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kepada bangsa Israel daging. Karena mereka protes, aduh bosan banget nih makan mana Tuhan. Mana kami butuh daging. Ya. Dan Musa mengatakan hal yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh bujang Elisa dan juga Filipus. Bagaimana? Akan cukup, nggak mungkin cukup. Musa mengatakan bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah sekitar 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya. Dan bukan hanya sehari loh saudara-saudara. 1 bulan lamanya mereka akan makan. Dan Musa mengatakan, mau berapa banyak kambing, domba, dan sapi yang dipotong untuk mereka? Bagaimana caranya? Dan apa respon Tuhan? Tuhan mengatakan di ayat 23, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sebuah pertanyaan. Sebuah kalimat yang mengajak kita untuk kembali berpikir. Iya ya, Tuhan gak kurang berkuasa kok untuk melakukan itu. Dan kenapa bujang Elisa, Filipus, dan bahkan Musa sendiri mempertanyakan kuasa Tuhan? Tuhan gak kurang kuasa. Dia menolong, dia menyediakan, karena dia berkuasa. Amin, saudara-saudara. Amin. Bagaimana kalau khotbah saya tutup sampai di sini? Udah, selesai. Enak ceritanya. Ya. Tapi kita melihat realita hidup kita. Kita tahu kisah ini, kita sangat familiar dengan kisah 5 roti 2 ikan. Ini adalah cerita sekolah minggu yang terus-menerus diulang-ulang. Bagaimana Tuhan memberikan kepada mereka berkat, Tuhan melimpahi mereka, Tuhan mencukupkan mereka, mengenyangkan mereka. Haleluya, amin. Kita tahu itu. Tapi mungkin pertanyaan kita, di tengah konteks kita hari ini atau di sepanjang perjalanan, apalagi ketika kita menghadapi pergumulan. Tuhan, saya tahu cerita ini. Tapi masalahnya, bukan saya Tuhan yang mendapatkan itu. Saya tahu mujizat Tuhan, pasti ada. Amin. Tapi itu tidak atau belum terjadi dalam hidup saya. Dan pertanyaan itu terus-menerus berada di dalam pikiran kita, terus-menerus mengganggu hati kita. Dan kita bertanya, Tuhan, saya tahu Tuhan, tapi saya tidak merasakannya. Atau saya belum merasakannya. Saudara, itu pertanyaan iman yang sulit sekali untuk kita jawab. Saya pun juga nggak mendapatkan jawabannya. Saya pun juga mungkin adalah salah satu dari antara orang yang mengatakan, Tuhan, saya tahu mujizat Tuhan, tapi kenapa saya nggak dapat? Kenapa saya tidak mengalaminya? Saudara, di dalam kondisi hari ini, masalah bukan saya itu tuh banyak sekali macamnya. Saudara akan banyak sekali melihat kisah-kisah. Ada orang yang mengatakan, ya, ada orang yang mendapatkan pendonor plasma konvalesen, ya, tapi saya nggak mendapatkan. Anggota keluarga saya harus meregang nyawa karena nggak dapat pendonor. Atau saya sudah cari obat-obatan di sekeliling saya untuk menyelamatkan anggota keluarga saya, tapi semuanya habis. Atau saya tidak mendapatkan oksigen, sama juga semuanya habis. Saya udah cari kemana, keliling, tetap tidak ada. Atau kita juga mendapati kondisi ekonomi saya semakin hari semakin memburuk. Katanya Tuhan menyediakan. Katanya Tuhan akan melimpahi hidup saya dengan berkat. Dan bahkan sampai hari ini saya pun sulit untuk makan hari demi hari. Atau ada anggota kesehatan keluarga kita yang tiba-tiba drop. Dan kita nggak punya cukup uang untuk pengobatan itu. Bukan saya.
Saya tahu mujizat Tuhan. Tapi bukan saya yang mendapatkan itu. Dan mungkin kita akan mengatakan gini kepada Tuhan. Tuhan, kapan giliran saya merasakan sepotong saja gigitan dari 5 roti dan 2 ikan itu? Kapan Tuhan giliran saya? Kapan Tuhan saya cicip aja? Cuman 1 gigit aja nggak apa-apa Tuhan. Tapi saya pengen. Kapan Tuhan? Kita nggak tahu. Kita nggak punya jawabannya. Dan itu menjadi misteri. Kita menantikan, dan yang tahu hanya Tuhan. Tapi yang kita tahu, Dia Tuhan yang menyediakan. Dia Tuhan yang tetap menolong sampai hari ini. Dia Tuhan yang berkuasa. Saudara, saya dikirimin foto ini, status Twitter dari teman saya. Dituliskan begini. Lagi antri isi tabung oksigen buat salah satu keluarganya. Tiba-tiba saudaranya ngabarin lewat telepon kalau salah satu keluarganya udah meninggal. Dan dia tetap antri untuk orang yang membutuhkan. Saya pernah mendengar cerita yang sama. Ada antri lagi menunggu untuk dapat oksigen, mengisi tabung oksigen, lalu ditelepon dan kemudian mengatakan, udah nggak usah antri lagi. Pulang. Papa atau mama sudah meninggal. Dan orang itu pulang. Tapi saya menarik sekali dengan status ini. Dia tetap ngantri. Dan dia tetap ngantri, dia tahu itu bukan giliran dia atau bukan untuk orang yang dia kasihi, tapi dia tetap ngantri. Kenapa? Karena ada orang lain yang mungkin membutuhkan. Atau dengan kata lain dia ingin mengatakan, nggak apa-apa, saya pun nggak dapat, saya sudah susah-susah ngantri, tapi ini bukan untuk orang saya atau keluarga saya. Tapi saya mau ada orang lain yang bisa hidup melalui oksigen yang saya isi ini, yang saya sudah antri ini. Dan bagi saya itu adalah sebuah hal yang wow. Ini tindakan iman. Bukan dia, tapi dia tetap melanjutkan hidup, berbuat kebaikan, bukan untuk dirinya, tapi untuk menjadi jawaban doa buat orang lain. Pastikan ada orang yang berdoa, aduh siapa ya yang bisa menolong aku untuk bisa mendapatkan oksigen. Dan bisa jadi orang ini adalah jawaban doa yang Tuhan berikan buat orang lain. Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, tetaplah jalani hidup kita. Dan tetaplah percaya dengan penyertaannya. Allah yang sama masih aktif menolong dan menyediakan. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Percayalah itu. Meskipun itu bukan giliranmu untuk mendapatkan segigit saja potongan roti dari 5 roti 2 ikan itu. It's okay. Nggak apa-apa. Itu tidak mengurangi iman kita. Justru menjadi bahaya kalau kita nggak dapat dan kemudian kita marah. Nah, itu kita harus cek kondisi hati kita. Tapi memang saya harus akui itu sulit kok untuk dihidupi. Ya belajarlah percaya. Karena perjalanan hidup kita adalah perjalanan iman yang memang tidak mudah. Kita harus terus berjalan meskipun pergumulan itu menghujani hidup kita hari demi hari. Kenapa saudara? Saudara, cerita 5 roti dan 2 ikan ini sebenarnya masih berlanjut. Dan Yohanes 6 itu sampai ayat yang terakhir itu menunjukkan bagaimana motivasi dari orang-orang yang mengikut Tuhan. Yang sudah melihat mujizat Tuhan, yang sudah merasakan mengalami mujizat Tuhan, makan 5 roti 2 ikan, mereka kenyang lalu mereka tetap mengikut Tuhan. Dan Tuhan memberitahu yang menjadi bagian khotbah untuk minggu depan, bagaimana harga dari mengikut Dia. Dan kita lihat respon orang banyak.
Nggak usah jauh-jauh, di ayat 15 aja. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Mereka sudah mengalami mujizat Tuhan, tapi itu tidak pernah menyentuh atau mengubahkan hati mereka. Untuk mengganti raja dalam hidup mereka dengan Tuhan. Yang menjadi raja dalam hidup mereka meskipun mereka sudah mengalami mujizat Tuhan. Tetap diri mereka sendiri. Dan ayat 66 itu menjadi bukti. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ironi bukan? Sudah mendapatkan mujizat Tuhan, sudah makan 5 roti 2 ikan, tapi mereka pergi meninggalkan dia. Saudara mau pilih mana? Tetap mengikut dia, meskipun saudara tidak mendapatkan sepotong roti itu, atau saudara menikmati berkat Tuhan. Tapi nyatanya, hati kita justru pelan-pelan meninggalkan dia. Jangan sampai kita sama seperti orang banyak ini. Nggak ada gunanya. Saya ingat tahun lalu, saya dan Yvonne bikin podcast, dan salah satu episode podcast kami itu adalah menatap Tuhan melirik masalah. Kalimat ini singkat, tapi buat saya menarik. Seringkali kita kebalik. Kita melirik Tuhan, lalu kemudian menatap masalah. Melirik kan berarti ya hanya sebentar kita lirik, mata kita oh ya orang itu ya. Tapi kalau menatap, kita menatap, memperhatikan dengan baik. Kita harus mengubah cara pandang kita dalam melihat pergumulan. Jangan lama-lama menatap masalah kita. Liriklah masalah kita. Tapi kemudian tataplah Tuhan. Menatap Tuhan dan melirik pergumulan. Mau seberapa banyak pergumulan, nggak masalah. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Pandanglah pada dia. Karena dia berkuasa. Sampai hari ini, dia masih menolong. Sampai hari ini, dia masih menyediakan. Dan kalaupun dia tidak menyediakan untuk kita, it's okay. Nggak apa-apa. Yang penting kita tetap melanjutkan hidup kita. Menjalani perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu yang jauh lebih penting adalah hidup kita yang tetap berpaut kepada Tuhan. Mari kita berjuang bersama. Tidak mudah untuk menghadapinya, meskipun ada banyak pertanyaan yang terus-menerus kita teriakkan kepada Tuhan. Tapi tetaplah belajar percaya. Karena jauh lebih penting, dia menjadi Tuhan dalam perjalanan iman kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, Kau tahu pergumulan hati kami pergumulan hati daripada setiap kami. Ada banyak hal yang kami doakan, ada banyak hal juga yang sampai hari ini kami menunggu, dan mungkin sampai hari ini kami berharap, Tuhan, tolong saya. Tuhan, kami ingin giliran saya untuk Tuhan jawab doanya. Tapi hari ini kami belajar, orang banyak itu mengikut Engkau, tapi akhirnya mereka meninggalkan Engkau. Seolah-olah mujizat yang sudah Engkau berikan itu tidak cukup untuk menggedor hati mereka yang keras. Dan nyatanya memang hati mereka keras. Mau seberapa banyak mujizat yang terjadi dalam hidup mereka, nyatanya mereka
hanya mengikut Tuhan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tolong setiap kami supaya kami jangan seperti itu ya Tuhan. Kami juga tahu kondisi hari ini memang sulit, dan ada banyak sekali doa yang kami utarakan kepada Tuhan. Ada yang dimana kami melihat Tuhan menjawab, ada yang dimana kami melihat dan bahkan harus merelakan orang-orang yang terkasih dalam gereja kami, dalam pertemanan kami di komunitas ini, yang harus meninggalkan kami. Kami memang bertanya, kami memang berduka, tapi kami mau tetap belajar berharap sama Tuhan. Kami memang tidak tahu apa jawabannya, tapi kami tahu Tuhanlah yang tetap menolong perjalanan hidup kami sampai hari ini. Dan Tuhan masih aktif menolong kami. Berkati ya Tuhan saudara kami yang masih terus berjuang untuk mengalami pemulihan. Kami juga bersyukur untuk banyak saudara kami yang juga mengalami pemulihan. Ada Bu Sri Pemu, ada rekan-rekan yang lain, untuk Pak Agus, suami dari Ibu Sineng. Ada banyak orang juga yang kami dengar mengalami kesembuhan, dan kami juga merasakan pertolongan Tuhan buat mereka. Kami juga terus berdoa untuk saudara kami, untuk Muse yang masih dalam perawatan, untuk Cikeli, untuk saudara kami yang lain, baik keluarga kami yang berada di Jakarta maupun yang juga di luar Jakarta. Tuhan tolonglah mereka. Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kalaupun ada di antara yang kami doakan, yang kami tidak sebutkan namanya, tapi kami yakin Tuhan tahu kondisi mereka. Terlebih lagi kami ya Tuhan yang terus diberikan kekuatan sampai hari ini. Biar kami tetap memandang kepada Tuhan, terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Biar kami setia. Jangan kami menjadi jauh dari Tuhan. Tuhan terus tolong negeri ini di dalam menghadapi virus ini. Upaya pemerintah untuk menyediakan vaksin dan memberikan vaksinasi, Tuhan yang tolong. Berikan hikmat juga untuk banyak orang, supaya jangan sampai mereka menjadi batu sandungan buat orang lain. Tuhan, terima kasih untuk banyak hal dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk banyak pertolongan, penyertaan. Dan inilah seru doa syafaat kami ya Tuhan. Dan terlebih lagi, biarlah iman kami tetap berharap kepada Tuhan. Dan bahkan di masa-masa seperti ini, kami tetap bertumbuh dalam iman kami. Terpuji namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersatu dengan gereja segala zaman, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saat ini, marilah kita yang memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Nat persembahan terambil dari kitab Mazmur pasal yang 145 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Marilah kita menyanyikan lagu KPPK nomor 326, Jadikan Aku Saluran Berkat, yang akan mengiringi persembahan kita hari ini. Di dalam dunia yang peduliku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu, yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Begitu banyak berkat yang telah kami terima. Penyertaan-Mu yang dapat kami alami. Kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan senantiasa dapat kami rasakan. Sebagai ucapan syukur, kami memberikan sebagian dari apa yang sudah kami terima daripadamu. Berkati persembahan kami dan ajarkan kami untuk dapat memberikan tubuh, pikiran, hati kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Marilah kita memuji Tuhan Allah kita melalui nyanyian jemaat dari KPPK nomor 232, Kekuatan serta Penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku tiap hari.
saatnya untuk kita berpisah, biar kita tetap berharap kepada Tuhan, memiliki pandangan yang benar kepada Dia di dalam segala pergumulan hidup kita. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, kuat kuasa Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.